Kaitkan dengan perilaku LGBT ini, bagaimana sih perspektif HAM dan hukum memandang perilaku LGBT ini? Tentunya seperti yang sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Salam. Ya, baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ovia Aguswina dari PPKN Angkatan 2020 Rombel 1, di mana di sini saya selaku moderator podcast pada kesempatan kali ini di seminar PKN 2020. Nah, di sini yang akan podcast yaitu ada dari kelompok 2 Rombel 1. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Nah, kita sudah mengundang 2 narasumber. Nah, kira-kira siapa nih narasumbernya? Nah, langsung saja ya kita sambut 2 narasumber kita. Ada Kak Henry dan juga Kak Retno. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Kak Ovia. Ovia. Ya, baik. Mungkin dari Kak Henry dan Kak Retno bisa perkenalan terlebih dahulu, Kak. Baik, mungkin saya terlebih dahulu ya, Kak Retno. Sebelumnya perkenalkan kakak-kakak, nama saya Muhammad Hendri Alhayan, biasa dipanggil Henry. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2020. Dan di samping saya, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, biasa dipanggil Wulan dari Prodi PPKN Angkatan 2020. Ya, baik. Terima kasih Kak Henry dan Kak Retno. Nah, teman-teman semuanya kan ini kita podcast mengenai seminar PKN ya, Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Kak. Apa sih seminar PPKN itu, Kak? Kenapa sih kita melakukan podcast seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Silahkan. Baik, mungkin saya awali. Seminar PPKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPKN Universitas Negeri Semarang. Dalam hal ini adalah mahasiswa PPKN yang sudah mencapai semester 5. Untuk seminar PPKN ini sendiri memiliki output akhir yaitu mengadakan seminar nasional yang tentunya nantinya dalam mengadakan seminar kita akan mengusung tema sesuai dengan kebutuhan ataupun urgensi pada kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Untuk podcast kali ini merupakan salah satu luaran dari seminar PPKN dan dijadikan sebagai salah satu tugas sebagai pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah seminar PPKN. Mungkin dari Kak Wulan ingin menambahkan mengenai seminar PPKN itu apa sih, Kak? Ya, seminar PPKN itu merupakan salah satu mata kuliah wajib dari Prodi PPKN, tepatnya di semester 5. Nah, di seminar PPKN ini, kita menghasilkan output atau luaran berupa kegiatan seminar atau sosialisasi secara nasional, di mana kita di dalam seminar itu akan mengangkat tema-tema yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Jadi tema yang kita ambil dari seminar PPKN akhir nanti akan menyangkut mengenai hal-hal yang sedang booming gitu di masyarakat. Mungkin begitu Kak Ovia. Iya, baik. Terima kasih Kak Henry dan Kak Retno. Tadi kan podcast ini merupakan luaran dari seminar PKN gitu ya, Kak. Nah, kita kan juga dibagi nih di kelompok-kelompokan. Nah, mungkin dari kelompok 2 Rombel 1 ini tuh memilih tema apa sih, Kak, untuk podcast pada hari ini? Baik, untuk tema podcast yang kami angkat selaku kelompok 2 pada hari ini adalah mengenai LGBT, di mana nantinya di dalam podcast itu kami akan meninjau LGBT dalam perspektif hukum dan juga hak asasi manusia. Lalu mengapa kami mengambil tema tersebut? Di mana pada saat ini tema itu sedang menjadi pembicaraan hangat di dunia global. Mengingat saat ini banyak negara di belahan dunia yang sudah mulai melegalkan LGBT itu sendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negara mereka masing-masing. Nah, untuk itu, kami mengambil inisiatif untuk mengkaji LGBT apakah dapat dilegalkan atau tidak jika ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Mungkin dari Kak Retno ingin menambahkan, Kak? Iya, baik. Saya sangat sependapat dengan Kak Henry di mana kita mengambil tema mengenai LGBT. Mengapa? Karena di dalam globalisasi saat ini merupakan dunia bebas di mana kita berhak menentukan pilihan kita. Nah, namun di dalam kebebasan tersebut tentunya sebuah negara ataupun sebuah wilayah itu memiliki hak atau wewenang untuk membatasi diri mereka terhadap sesuatu hal, di mana semisal ada budaya barat dan budaya timur. Nah, LGBT itu sendiri berkembang dan dilegalkan itu di negara barat ya Kak ya. Iya, betul sekali. Kemudian kita dari budaya timur bangsa Indonesia itu perlu mengkaji ulang bagaimana
LGBT itu dipandang di Indonesia. Oh iya, baik. Iya, ini temanya sangat menarik ya Kak, mengenai LGBT, di mana LGBT itu sedang eksis-eksisnya ya sekarang. Nah, mungkin kita semua nih pengen tahu Kak, nah apa sih Kak yang dimaksud dengan LGBT itu sendiri gitu? Oke, dari saya dulu ya Kak ya. Ya, Mungkin sebelum kita membahas lebih mendalam ya untuk mengkaji LGBT dari perspektif hukum dan juga HAM, tentunya kita sendiri harus mengetahui apa sih itu LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, di mana dari masing-masing kata itu memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama, lesbian. Lesbian memiliki makna bahwasanya orientasi seksual seorang wanita yang orientasi seksual itu diorientasikan kepada sesama jenisnya, atau dapat dikatakan wanita dengan wanita. Yang kedua, yaitu gay. Gay ini merupakan kebalikan dari lesbian, di mana gay ini merupakan orientasi seksual seorang pria yang mengorientasikan seksualitasnya kepada sesama jenisnya, yaitu sesama pria. Dan yang ketiga, ada biseksual. Biseksual itu merupakan penggabungan dari lesbian dan juga gay, yang memiliki makna orientasi seksual seseorang yang dapat mengorientasikan seksualitasnya baik kepada jenis kelamin pria maupun kepada jenis kelamin wanita. Dan yang terakhir adalah transgender. Transgender di mana merupakan perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan gender yang ada pada dirinya. Misalnya, seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan ataupun bahkan berpenampilan seperti perempuan. Dan hal itu merupakan tergolong ke dalam transgender. Nah, untuk LGBT sendiri, saat ini sedang hangat-hangatnya dibincangkan di dunia global. Mengingat di negara-negara barat saat ini sudah mulai melegalkan perilaku dari LGBT itu dengan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya di Amerika sendiri, Mahkamah Agung Amerika memutuskan pada tahun 2015 LGBT merupakan perilaku yang sesuai dengan kaidah norma dan dijamin oleh hak asasi manusia. Jadi di negara Amerika, LGBT itu tidak dapat dipertentangkan dan itu menjadi hak asasi manusia dari setiap orang yang ada di negara tersebut. Lalu bagaimana sih LGBT di negara Indonesia itu sendiri? Tentunya di Indonesia sendiri masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang pro dan juga banyak juga masyarakat yang kontra terhadap perilaku LGBT. Masyarakat yang pro terhadap perilaku LGBT bertamengkan hak asasi manusia sebagai perisai mereka, di mana mereka menganggap hasrat seksualitas merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu ataupun diambil alih oleh siapapun, termasuk dalam hal ini adalah negara. Sedangkan kelompok masyarakat yang kontra berpegang teguh terhadap nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Misalnya saja dalam Pancasila sila pertama, di mana dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap agama di Indonesia, tidak hanya Islam, melarang perilaku LGBT tersebut, di mana seseorang seharusnya berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, bukan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Mungkin itu sedikit pandangan mengenai pengertian LGBT, Kak Ovia. ya mungkin dari Kak Retno nih ada pandangan lain Kak, apa sih LGBT itu Kak? Ya, seperti kita ketahui, LGBT itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan orientasi dan identitas seksual yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di mana mereka itu tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan di dalam masyarakat. Jadi LGBT itu sendiri merupakan sebuah penyimpangan dari keinginan atau hasrat seksual mereka yang tidak sesuai dengan kodrat yang berdasarkan agama atau yang sudah ditetapkan di masyarakat pada umumnya. Mungkin begitu Kak Afia? Iya, miris sekali ya Kak. Mungkin kita kupas lagi nih Kak mengenai LGBT. Tadi kan udah dijelaskan LGBT itu apa dan seperti apa gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin sekarang bisa dijelaskan Kak, mungkin apa sih Kak yang melatar belakangi seseorang itu memilih jalan LGBT gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Baik, tentunya setiap orang dalam memilih jalan hidup ada hal ataupun faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan LGBT. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi seseorang memilih jalan untuk pada perilaku LGBT? Yang pertama, ada faktor keluarga. Tidak dapat dipungkiri keluarga memiliki peranan yang sangat sentral dan utama
dalam membentuk sifat dan kepribadian setiap orang. Pendidikan awal diperoleh oleh setiap orang berasal dari keluarga. Jadi, bagaimana keluarga membentuk perilaku anak tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan ketika anak tersebut akan bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih luas, yang dalam hal ini di lingkungan masyarakat. Terkait dengan LGBT, faktor keluarga dapat dicontohkan misalnya terdapat traumatik pada seseorang akibat adanya perlakuan diskriminan pada lingkungan keluarga. Misalnya, seorang anak cewek yang memperoleh perilaku diskriminasi dari anggota keluarganya, bisa dari ayahnya, saudara laki-lakinya, dan juga mungkin dari kerabat laki-lakinya. Dan hal itu tentunya menimbulkan traumatik tersendiri kepada anak perempuan tersebut, sehingga dia beranggapan bahwasanya semua laki-laki memiliki sifat yang sama, yaitu suka memberikan diskriminasi dan juga kekerasan kepada seorang wanita. Dan hal itu mempengaruhi pola pikir dari anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih memilih jalan untuk pada perilaku LGBT karena dia menganggap bahwasanya ketika dia bersosialisasi dengan sesama jenisnya, dia akan mendapatkan kenyamanan dan juga ketenangan serta dapat terhindar dari perilaku diskriminatif. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu terkait dengan pendidikan seksual. Di mana pendidikan seksual di Indonesia saat ini masih menjadi suatu hal yang tabu untuk diberikan kepada semua orang. Pendidikan seksual seharusnya diberikan kepada seseorang sejak dini, mengingat pendidikan seksual ini menjadi dasar dan landasan seseorang pada kemudian hari ketika akan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat, terutama yang terkait dengan seksualitas. Jika seseorang memiliki landasan seksualitas yang cukup, maka mereka akan tahu memilih jalan yang mana sesuai dengan kodratnya, tanpa harus memilih jalan LGBT. Dan yang ketiga, yaitu berasal dari pergaulan, di mana lingkungan juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Ketika lingkungan itu tidak mendukung seseorang untuk berkembang, dan mereka tidak memiliki landasan yang kuat untuk membatasi diri terhadap lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut akan terbawa ke dalam lingkungan itu. Sama halnya dengan perilaku LGBT. Ketika lingkungan tersebut mendukung seseorang untuk melakukan perilaku LGBT, maka seseorang tersebut yang awalnya tidak berperilaku LGBT justru akan terbawa ke dalam perilaku LGBT. Mungkin itu Kak, terkait dengan latar belakang mengapa seseorang dapat memilih jalan LGBT. Oh iya, baik, terima kasih Kak Henry. Mungkin dari Kak Retno ada tambahan lagi Kak? Ya, kan LGBT itu bukan sesuatu yang baru lagi kan di Indonesia dan di negara-negara lain. Tentunya di balik seseorang memilih alasan menjadi seorang LGBT itu tentunya memiliki latar belakang yang begitu kuat. Mulai dari keluarga, traumatis, biologis, atau alasan lingkungan. Kemudian ada salah satu alasan lagi yang melatar belakangi seseorang itu memilih jalan LGBT. Seperti pergeseran nilai moral, nilai agama, nilai kemasyarakatan. Nah, pergeseran nilai moral dan agama yang terjadi di masyarakat itu bisa menjadi salah satu penyebab atau menjadi salah satu kunci yang harus dibenahi oleh masyarakat kita, di mana masyarakat kita saat ini atau generasi muda kita saat ini cenderung menganggap sebagai nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai kebudayaan yang baik itu hanya sebagai formalitas dari nilai masa lalu saja. Jadi mereka menganggap globalisasi ini sebagai sebuah kemajuan yang meninggalkan nilai-nilai budaya timur gitu. Jadi nilai-nilai budaya dari masa lalu itu mereka menganggap sebagai hanya cerita dongeng saja. Jadi itulah yang menjadi salah satu penyebab dari mereka itu mengabaikan adanya nilai-nilai moral atau nilai-nilai agama yang ada pada masa lalu sehingga tidak diterapkan pada saat ini. Wah iya, baik. Oke, kita kan sekarang udah mengetahui ya Kak, latar belakang orang itu memilih LGBT itu apa gitu kan ya. Nah, mungkin sekarang itu Kak, kita membahas mengenai pandangan masyarakat gitu. Nah, tentunya kan orang yang melakukan LGBT itu kan juga dilirik oleh masyarakat. Nah, menurut Kak Henry dan Kak Retno tuh bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap orang yang memilih LGBT gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Baik, sebelum kita masuk ke pandangan masyarakat ya,
tentunya kita juga di sini memiliki data seberapa besar LGBT di Indonesia. Menurut data dari lembaga survei independen baik dari luar maupun dalam negeri, Indonesia menjadi negara terlima kebesar yang orang-orangnya menganut LGBT, di mana angka LGBT di Indonesia sebanyak 3% dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 250 juta jiwa. Artinya, setidaknya ada lebih dari 7,5 juta jiwa penduduk Indonesia menyimpang terhadap perilaku LGBT. Lalu, bagaimana sih pandangan masyarakat Indonesia terhadap perilaku LGBT yang saat ini sedang marak dibicarakan di dunia global? Tentunya masyarakat Indonesia memiliki dua pandangan terkait dengan perilaku LGBT ini. Terdapat kelompok masyarakat yang memberikan statement pro, dan juga terdapat banyak masyarakat juga yang menentang perilaku LGBT tersebut. Bagi masyarakat yang pro terhadap perilaku LGBT tersebut, mereka berpedoman pada hak asasi manusia yang merupakan hak itu sudah melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap orang wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia orang tersebut. Dan hak asasi manusia itu tidak dapat ditindas, diambil alih maupun dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat ini. Namun, tak sedikit juga para masyarakat yang kontra terhadap perilaku LGBT tersebut, di mana perilaku LGBT ini tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya saja, terkait dengan norma agama. Di Indonesia dengan berbagai macam keragaman agama, tidak ada satupun agama yang melegalkan terkait dengan perilaku LGBT. Setiap orang bebas untuk memberikan hasrat seksualnya kepada siapapun. Namun dalam hal ini harus berlawan jenis. Jadi pria kepada wanita maupun sebaliknya wanita kepada pria. Jadi tidak ada aturan agama yang melegalkan mengenai perilaku LGBT. Dalam konteks peraturan di Indonesia juga, belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang melegalkan perilaku LGBT. Lain halnya dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang sudah mulai melegalkan perilaku LGBT tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum, semuanya harus berlandasan dengan hukum, termasuk juga perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, untuk LGBT sendiri, untuk saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun, perlu digarisbawahi juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang mempidanakan terkait dengan perilaku LGBT ini. Jadi untuk perilaku LGBT di negara Indonesia ini masih menjadi hal yang menimbulkan polemik pro dan kontra karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas apakah perilaku LGBT itu tersebut dilarang atau tidak. Jadi seperti itu Kak, terkait dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai perilaku LGBT. Iya, jadi masih pro dan kontra ya Kak. Nah, mungkin dari Kak Ratna nih ada tambahan lagi nih Kak. Iya, masyarakat bangsa Indonesia kan merupakan bangsa yang berkebudayaan timur ya. Jadi bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang masih menganut nilai-nilai tradisional, agama, sosial, dan adat istiadat itu di wilayah bagian timur atau masih menjunjung nilai-nilai moral gitu. Nah, berbicara mengenai pandangan masyarakat Indonesia mengenai LGBT, benar sekali yang dikatakan oleh Kak Henry tadi, yaitu ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Di mana kelompok yang pro itu menganggap LGBT sebagai sebuah hak asasi manusia atau sebuah hak yang sudah menjadi yang berasal dari Tuhan. Jadi hak itu tidak dapat dicabut, tidak dapat digantikan atau tidak dapat diganggu oleh siapapun. Jadi mereka menganggap hak asasi manusia itu sebagai hak yang tidak perlu diikut campur oleh pemerintah atau bahkan masyarakat sekalipun. Nah, bagi kaum yang kontra atau yang menolak terhadap LGBT, mereka menganggap bahwa LGBT merupakan salah satu penyimpangan atau bisa dikatakan sebagai sebuah penyelewengan dari nilai-nilai moral yang ada, yaitu berdasarkan agama. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri kan merupakan salah satu negara dengan basis umat Islam terbesar ya. Jadi pandangan masyarakat Indonesia bagi yang kubu kontra itu pastinya akan menolak berbagai macam bentuk LGBT dengan alasan landasan agama yang kuat. Iya, baik. Oke.
berarti itu masih ada pro dan kontranya gitu ya Kak. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih mengenai keterkaitan dari LGBT dengan perspektif HAM dan juga hukum di Indonesia. Nah mungkin bisa dijelaskan Kak kaitannya tuh apa ya gitu. Silakan. Oke, baik, terkait dengan LGBT ya dalam perspektif HAM dan juga hukum. Sebelum kita masuk ke pembahasan terperinci mengenai LGBT, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu hak asasi manusia. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah ditegaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir, yang wajib dihormati dan dijunjung oleh tinggi. Artinya, hak asasi manusia itu melekat pada diri seseorang tanpa terkecuali. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Di antaranya, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana di dalam undang-undang itu telah menjelaskan secara terperinci hak-hak apa saja yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, agar nantinya hak-hak dari setiap warga negara Indonesia tersebut tidak dapat dilanggar ataupun ditindas oleh siapapun, baik dari kalangan elit maupun dari rakyat biasa. Selain itu, di dalam Konstitusi Dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga telah mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia, di mana hal itu ditempatkan dalam bab 10A tentang hak asasi manusia, di mana di dalam bab tersebut terdapat pasal mulai dari 28A sampai 28J yang mengatur mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Lalu jika dikaitkan dengan perilaku LGBT ini, bagaimana sih perspektif HAM dan hukum memandang perilaku LGBT ini? Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, di Indonesia pengaturan mengenai LGBT belumlah diatur secara tegas apakah perilaku tersebut dilarang ataupun tidak. Sehingga hal itu hingga saat ini masih menimbulkan polemik di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga di kalangan akademisi. Tentunya, jika kita melihat dari sisi pro terkait dengan LGBT, LGBT itu dianggap merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap orang, di mana dalam hal ini hak asasi manusia itu termasuk ke dalam hak seksualitas. Jadi jika ditinjau dari hak asasi manusia, setiap orang bebas mengekspresikan hasrat seksualnya, baik kepada sesama jenisnya maupun kepada lawan jenisnya. Jadi terkait dengan pendapat pro mengenai LGBT ini, setiap orang beranggapan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mencabut ataupun melarang apa yang akan mereka lakukan sepanjang sesuai dengan hak asasi manusia. Namun, jika kita tinjau lebih lanjut, dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu juga tidak sepenuhnya dilakukan secara sebebas-bebasnya. Mengingat negara Indonesia bukan negara liberal, tetapi negara yang didasarkan atas Konstitusi Pancasila, di mana setiap tindakan juga harus didasarkan atas nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia, di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pembatasan mengenai hak asasi manusia, di mana hal itu diatur dalam pasal 28J ayat 1 dan 2, di mana pada ayat 1-nya menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu ditegaskan lagi dalam ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan hal itu dimaksudkan untuk tetap memperhatikan nilai-nilai norma dan juga untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, hak asasi manusia yang ada pada diri setiap orang, walaupun hak itu melekat sejak ia lahir, tetapi terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yang dimana hal itu dimaksudkan agar menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi orang lain. Untuk itu, ketika seseorang melaksanakan hak asasi manusianya,
seharusnya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, mengingat terdapat juga hak asasi manusia orang lain yang harus mereka jaga dan juga mereka hormati. Terkait dengan perilaku LGBT ini, tentunya perilaku LGBT ini tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya dengan norma hukum, tetapi juga tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Untuk itu, pada pendapat kontra mengenai LGBT ini, hal itu dilandaskan atas pembatasan yang diatur di dalam konstitusi mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, yang pada intinya hak asasi manusia tidak dapat dijalankan secara sebebas-bebasnya. Mungkin itu, Kak. Iya, wah. Terus mungkin dari Kak Retno ada tambahan lagi nih, Kak? Jika kita berbicara mengenai bagaimana sih keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum di Indonesia, nah sebenarnya itu di Indonesia perlakuan terhadap kaum LGBT dibandingkan dengan negara-negara lain itu ternyata lebih soft, karena di Indonesia sendiri aturan mengenai pelarangan LGBT itu belum tercantum di dalam tindak pidana manapun. Bisa dikatakan sebagai LGBT itu tidak termasuk sebagai salah satu tindak pidana. Nah, kita contohkan saja sebagai negara Iran. Negara Iran itu menerapkan hukuman pidana mati terhadap perilaku LGBT atau orang yang menganut perilaku LGBT tersebut. Namun, perlu kita ketahui bahwa perlindungan HAM atas kaum LGBT tetap harus ditegakkan bagi mereka kaum LGBT yang mengalami diskriminasi, bully, ataupun kekerasan. Jadi kita harus tetap melindungi kaum LGBT berdasarkan perspektif HAM apabila mereka mengalami diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Ya, baik. Ya, itu luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi dari kelompok 2 ini kita belajar nih mengenai apa itu LGBT, bagaimana pandangan masyarakat gitu, dan juga apa yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin itu ya kakak-kakak yang kita bahas pada podcast hari ini mengenai LGBT. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya LGBT itu merupakan orientasi seksualitas yang menyimpang di mana tidak sesuai dengan ajaran agama manapun ya Kak ya. Nah, iya betul kan? Ya, kemudian di mana hingga saat ini fenomena LGBT ini tuh kan masih eksis gitu ya Kak. Nah, kemudian mungkin kita tadi kan juga dijelaskan bahwasanya edukasi mengenai seksualitas kan juga harus dilaksanakan sejak dini gitu. Ya, mungkin itu ya kakak-kakak semuanya pembahasan mengenai LGBT dari kelompok 2 Rombel 1. Mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini. Saya Ovia Aguswina selaku moderator dari podcast kali ini pamit undur diri. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber Karna dan juga Kak Henry. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, Kak. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja podcast kali ini. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam.